Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya pada tanaman kelapa sawit dalam pembibitan kelapa sawit itu terdapat dua periode atau dua tahap, yaitu tahap pertama atau dalam istilahnya single stick, dan tahap yang kedua dua tahap artinya double stick, double. Nah, single stick itu seperti ini, pemirsa. Jadi ini adalah paranet yang digunakan untuk sebagai atap, bambu itu sebagai tiang-tiang penyangga. Ini adalah seleksi daripada biji kelapa sawit yang tidak tumbuh. Jadi ini dibuat bedengan, seperti ini nampak bekasnya, bedengannya. Nah, di sini disusun, kemudian nanti pada umur 3 bulan baru dipindahkan. Itulah dia dalam naungan bibitan kelapa sawit. Ini polybag kecilnya yang digunakan ini biasanya ukuran yang kita gunakan 15x21. Setelah itu umur 3 bulan baru dipindahkan ke lapangan. Dengan sistem cara polybag ini sudah diserak dulu, disusun dengan ukuran jarak tanam yang standar, biasanya 90x90, atau di bawah pun itu pun juga bisa 70, 80 atau 90x90. Tergantung kapan pemirsa petani menanamnya di lapangan pada umur berapa bulan. Kalau mau jangka panjang agak lambat nanamnya, maka jarak tanam untuk di main nursery yang sudah dijarangkan itu harus 90x90 agar supaya nanti tidak etiolasi tanaman kelapa sawitnya. Nah, yang di depan saya ini namanya sudah sistem pembibitan kelapa sawit double stick. Double stick tadi ini langsung polybag besar ini diisi polybag besar, kemudian langsung ke cambah ditanam. Double stick ini umumnya digunakan untuk menghemat satu biaya dari PN, karena pre-nursery juga memerlukan biaya. Yang pertama menghemat biaya, yang kedua digunakan pada areal kebutuhan yang akan ditanam ke lapangan dalam jumlah yang sedikit. Nah, seperti ini. Nanti ini sistemnya akan dipindahkan di sebelahnya. Ini tanaman ini akan digeser satu sama lain. Jadi sistemnya tidak menggeser jaraknya dari sini ke sana. Dari sistem double stick ini memang cukup menghemat biaya, tapi dengan satu catatan, double stick ini bisa digunakan apabila pada kita menanam kecambahnya itu di musim penghujan. Artinya kita tidak perlu naungan lagi untuk menanam ini. Tapi kalau seandainya berkehendak harus memaksakan harus dengan menanamkan, bisa saja, tapi dengan satu syarat. Biasanya ditanam kecambahnya ditutup sementara dengan daun nira. Daun nira yang biasa dipotong satu sisi, diambil, kemudian disungkutkan seperti ini, ditutupi seperti ini. Nah, seperti ini pemirsa. Inilah yang itu single stick, yang ini namanya double stick. Double stick seperti ini. Nah, seperti inilah modelnya. Biasanya kalau dibuat ini di jarak ini kemarin udah sih diatur duluan. Kemungkinan kalau kita hitung jaraknya ini 1, 2, 4 meter pemirsa. Per plotnya 4 meter. Nanti ini akan digeserkan. Tadi setahu saya di sini menggunakan jaraknya 30x50. Karena menggunakan polybag ini gunakan polybag yang ini standarnya ini ukurannya adalah 30x40. Jadi tadi jarak tanam yang digunakan adalah 30x70. 70 itu arah ke dalam, 30 diantar barisan. Maaf, tadi bukan 30x50 tapi 30x70. Nah, seperti ini pemirsa. Karena di penangkar bibit ini menggunakan efisiensi biaya, karena kalau kebanyakan biaya yang dikeluarkan, maka nantinya untuk tingkat harga jualnya tidak ada untungnya. Makanya untuk menghemat biaya, biasanya di penangkar benih kelapa sawit
langsung menggunakan sistem double stack inilah untuk menghemat biaya dari pembibitan kelapa sawit. Ini umumnya yang mereka jual adalah, yang mereka kembangkan adalah bibit PPKS dari 540, yang Ngambi, Simalungun, kemudian juga Dampi. Demikian pemirsa, sekedar informasi, pembibitan kelapa sawit itu ada 2 tahap, yang single stack dengan naungan dan yang double stack inilah yang di hadapan saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.